Selamat sore, Bu. Selamat sore juga, Bu. Terima kasih loh, Bu, sudah meluangkan waktunya. Sama-sama. Sebelumnya nih, saya mau minta maaf ya, Bu ya, kalau kita harus ngobrolnya sekarang. Ya, kita ngobrol tidak lama lah, Bu. Kira-kira 5 sampai 10 menit saja ya. Sebab saya harus cepat-cepat pulang. Nggak apa-apa kan, Bu? Baik, Bu, nggak apa-apa. Bu Ayu sudah bersedia meluangkan waktu saja. Saya sudah senang, Bu. Iya ya. Makasih ya, Bu. Oh iya nih. Apa nih yang mau diobrolkan Ibu nih? Jadi gini, sebenarnya saya lagi kebingungan, Bu. Di kelas, murid-murid saya sering tertidur. Bahkan bisa sampai jam pelajaran beres, tidurnya baru beres. Kadang suka menggambar sembunyi-sembunyi pada jam pelajaran. Mereka seperti nggak suka belajar sama saya. Saya sudah mencoba menegurnya, tetapi tetap saja mereka seperti acuh pada saya saat saya sedang mengajar. Saya lihat di kelas Ibu Ayu anak-anaknya selalu aktif dan mengikuti pelajaran dengan baik. Seperti itu. Oh, jadi Ibu itu ingin memperbaiki situasi di kelas ya, karena Ibu merasa suasana di kelas ketika Ibu sedang mengajar anak-anak tidak efektif dan tidak aktif ya, Bu ya. Ya, kurang lebih seperti itu, Bu. Saya tidak punya waktu panjang nih, Bu ya. Kira-kira nih ya, apa sih yang ingin Ibu dapatkan dari obrolan kita hari ini? Jadi saya ingin jadi guru yang disenangi oleh anak-anak, Bu. Bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan buat mereka dan bisa disukai oleh mereka. Jadi supaya tidak ada yang tidur seperti itu ya, Bu ya, tidak ada mereka menggambar ketika pelajaran Ibu, yang jadi pingin lebih aktif lagi kayak gitu ya, Bu ya. Ya betul, Bu, seperti itu. Saya ingin pembelajaran di kelas bisa berjalan aktif namun tetap kondusif gitu, Bu. Nah ini ya, betul ya. Oh, jadi kalau dari pengamatan Ibu nih ya, berbicara soal pembelajaran yang ideal itu menurut Ibu seperti apa sih, Bu? Tentunya anak bisa mengikuti pelajaran dengan hati yang senang, gembira. Kemudian di samping itu juga mereka bisa menangkap apa yang saya ajarkan, Bu. Oh, oke. Kalau begitu, jadi pingin hati gembira dan anak-anak itu bisa menangkap pelajaran yang apa yang Ibu ajarkan. Seperti itu, Bu ya? Ya, begitu, Bu. Gini ya. Terus, Bu, kalau sikap hormat kepada guru penting nggak ya? Soalnya tadi Ibu bilang ya, murid-murid Ibu itu banyak yang tertidur, bahkan tidurnya itu sampai jam pelajaran beres ya. Terus acuh, dan ada juga ya yang secara diam-diam mereka mengerjakan pelajaran lain sewaktu pelajaran Ibu. Bukan seperti itu, Bu ya? Iya, Bu, tentu. Soalnya pendidikan itu kan tidak hanya menuntut menjadi si anak itu menjadi pintar ya, Bu ya, tetapi si anak itu harus memiliki akhlak dan karakter yang baik. Ya seperti itu. Baik. Nah, gini ya, Bu. Kalau misalnya nih, Bu ya, kita berhitung angka dan level ya, Bu ya. Kira-kira ya, murid Ibu ini di angka berapa sih? Beragam ya, Bu ya. Ada yang masih di angka 3, ada juga yang di angka 6. Mungkin kalau kita ambil rata-ratanya di angka 5, Bu. Masih berarti di tengah-tengah ya, Bu, di sekitar angka 5 ya, Bu ya? Ya, betul, Bu. Sebab ada yang ketika dikasih tahu itu malah acuh nggak acuh, nggak memperdulikan dan susah diatur. Itu semaunya dia. Ada juga yang masih bisa diatur namun nggak mau mengikuti pelajaran saya, Bu. Oke, kalau begitu. Ini kan rata-rata di angka 5 ya, Bu ya. Kalau ke angka 10 mungkin itu agak susah ya, Bu ya. Ibu sini ini ya nih. Anak-anak ini paling tidak kira-kira ada di angka berapa atau di level berapa, Bu ya? Dengan kondisi yang seperti ini mungkin di angka 8 sudah cukup baik, Bu. Iya, angka 8 ya, Bu ya. Terus gini, Bu ya. Apa sih yang bisa Ibu lakukan untuk membawa mereka ke angka itu? Nah, sebenarnya itu yang sedang saya pikirkan. Terus kalau di pengamatan Ibu nih ya, anak-anak itu senang diperlakukan bagaimana sih supaya mereka mau belajar dan bersikap baik atau aktif di kelas seperti itu, Bu?
Sebenarnya mungkin saya harus mengikuti hal-hal yang mereka sukai. Iya, Sebab terus? mereka nggak suka memperhatikan saya bicara, Bu. Ada Iya. yang senangnya menggambar, ada yang suka tidur, bahkan sering bolak-balik kamar mandi dengan alasan-alasannya mereka sendiri. Seperti itu. Banyak sekali alasan mereka ya Bu ya. Nah, gini ya Bu. Kira-kira bisa nggak Bu kalau Ibu menemani mereka melakukan aktivitas yang mereka sukai, tapi tetap dengan memasukkan unsur pelajarannya seperti itu Bu. Kira-kira bisa nggak ya Bu? Mungkin saya harus mempelajari game-game edukasi, ice breaking yang menarik atau memberikan pelajaran dan evaluasi dalam bentuk games, Bu. Saya juga mungkin Iya. sesekali harus mengajak mereka belajar di luar kelas supaya mereka itu nggak bosan gitu, Bu. Oh, bagus sekali idenya ya Bu ya. Nah, gimana nih Bu ya? Kemungkinannya Ibu bilang bisa melakukan hal itu. Bisa sih, hanya mungkin saya butuh waktu saja untuk mempersiapkan itu, Bu. Oh, masih ya pasti harus butuh waktu ya Bu ya. Terus ini Bu, dalam pemikiran Ibu nih ya, waktunya itu mau seperti apa dan bagaimana nih Bu nih? Bisa satu hari satu aktivitas, bisa juga beberapa aktivitas dilakukan dalam waktu yang sama. Jadi anak-anak bebas memilih aktivitas yang mereka sukai, mungkin seperti itu, Bu. Ya bisa juga ya dengan berbagai alternatif dan sebagainya ya Bu ya. Nah, gini Bu ya, kira-kira nih dan hal apa sih yang bisa dilakukan dan kapan itu? Eh, Mungkin dalam minggu ini harus secepatnya ya lah. Dalam minggu ini ya Bu ya. Baik, Baiklah, kita udah di ujung sesi nih Bu nih ya. Maaf Iya, sekali ya waktunya sebentar. tidak Nih, apa sih yang Ibu dapatkan dari obrolan singkat kali kita ini? Terus, apakah sudah ada solusi atau pemecahan atas kegundahan hati Ibu? baik Bu, yang saya dapatkan ya yang tadinya saya kebingungan harus berbuat apa gitu. Sekarang sudah ada bayangan seperti apa. Eh, Seperti yang tadi Ibu katakan bahwa saya akan mempelajari games-games edukasi, ice breaking yang menarik atau memberikan pelajaran dalam evaluasi dalam bentuk game. Saya juga mungkin sesekali harus mengajak mereka belajar di luar supaya tidak bosan. Baiklah. Hebat sekali dan luar biasa sekali ya Bu ya. Akhirnya kita mendapatkan solusi juga ya. Nah, kalau begitu nih minggu depan ya kita ngobrol lagi ya Bu ya. Biar mengetahui sampai mana hasil yang telah Ibu lakukan terhadap anak-anak Ibu. Gimana Ibu? Ibu sanggup? Ya baik Bu, saya sanggup Bu. Terima kasih Bu Ayu telah meluangkan waktunya. Sama-sama Bu. Yes, sir.